Sebagian besar manusia mengkalkulasi kehidupan pada hasilnya. Harta melimpah, jabatan, kekuasaan adalah definisi kesuksesan. Tidak dipungkiri, kekayaan adalah secuil faktor kebahagiaan, sehingga hidup akan dianggap sebagai ancaman bagi orang yang selalu melihat orang lain dari tiga sudut pandang tersebut. Merasa gagal, tidak punya apa-apa, tidak bahagia, dan akhirnya menyalahkan takdir Tuhan karena mereka tidak bernasib seperti orang lain. Mereka tidak sadar dengan hakikat hidupnya, tidak sadar memiliki potensi yang Tuhan karuniakan kepada semua manusia, walaupun dalam bentuk dan skala yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Adalah kisah seorang penjual angkringan yang sudah sepuh. Beliau tidak mempunyai warung seperti angkringan pada umumnya, memikul dagangan setiap malam, dan sudah dilakukannya selama puluhan tahun. Makanan dan minumannya pun tidak selengkap angkringan yang mempunyai warung tetap. Apabila malam mulai larut, beliau kadang tertidur. Di usianya yang sudah sangat renta, raga beliau tidak lagi mampu menahan dinginnya malam dan rasa letih. Orang-orang kadang membangunkannya ketika akan membayar. Beliau tidak pernah tahu jumlah makanan yang dimakan orang-orang tersebut. Beliau sangat percaya dengan para pelanggannya. Suatu malam, saya di sana memesan kopi susu dan menyantap tahu goreng. Tidak banyak orang datang, bahkan hampir sepi, karena hujan dari sore yang tidak kunjung berhenti. Saya termenung dengan kondisi saya saat itu. Tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, menatap nanar ancaman bayangan masa depan. Setelah menghela napas agak panjang, saya mulai merokok dan mengajak bicara si mbah penjual angkringan. "Sudah lama jualan, Mbah?" "Sudah, Mas. Puluhan tahun saya jualan di sini." "Nggak ada keinginan bikin warung, Mbah?" "Enggak, Mas. Uangnya juga tidak ada." "Anaknya berapa, Mbah?" "2, Mas. Sudah berkeluarga, semua di luar kota." "Maaf, Mbah, saya mau nanya. Kalau malam, jenengan sering ketiduran, tidak pernah menghitung makanan yang dimakan orang-orang yang jajan di sini?" "Saya hidup tujuannya tidak hanya jualan nyari untung, Mas. Hanya sekedar menjalani bakti saya kepada Tuhan. Diberi keterampilan dagang angkringan, ya sudah, saya jalani dengan sungguh-sungguh dan ikhlas." Muka saya seperti ditampar, seakan terdengar teriakan, "Buka telingamu, dengarkan." Saya terdiam, benar-benar terdiam. Jawaban yang benar-benar di luar dugaan saya, menampar ego saya yang selalu menuntut takdir Tuhan. Seikhlas itu beliau menjalani hidup. Seteguh itu beliau bersyukur. Sesederhana itu beliau memaknai hidup. Tidak pusing dengan kondisi orang lain. Beliau sadar hanya memainkan peranan yang Tuhan berikan dengan mengerjakan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepadanya, dijalani dengan ikhlas. Rokok sebatang sudah habis, kopi tinggal tersisa endapan di dasar gelasnya. Saya membayar dan berpamitan pulang. Malam ini,
Akal dan logika saya dibenturkan kepada keikhlasan mbah penjual angkringan tentang hakikat hidup. Hidup adalah rasa syukur, dikalkulasi kebutuhan, bukan kemauan, dan dituntun oleh kebijakan dari jiwa yang tenang. Wasiat berharga itu yang menjadikan pegangan hidup untuk saya sampai sekarang. Matur nuwun, Mbah.